sanatil ilm, para santri yang dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa pada saat ini dan pada seterusnya kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran di dalam proses thalabul ilmi. Sekalipun di sana sini sedang terjadi ujian yang cukup berat bagi kita, tapi semuanya itu adalah Allah yang mengatur, ya. Oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali kita harus tawakal kepada Allah, berikhtiar dan berusaha. Termasuk mengaji, ini termasuk vaksin yang paling efektif. Ngaji ini kan memperkuat imunitas, gitu. Jadi rohani kita, para santri itu tetap kuat, ya, tetap teguh, karena selalu mendekatkan diri kepada Allah, terus selalu merasa gembira, happy, gitu ya. Kalau kita bicara ilmu itu mesti merasa senang, bahagia, karena kita akan selalu mendengar informasi yang terkini, gitu ya. Apalagi kitab taklim ini kitab milenial, kalau sekarang, ya, kitab untuk kaum milenial. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa ashabihi ajma'in jami'al anbiya wal mursalin wa syuhada'i sholihin wa awliya'i muqarrabin wa ulama'i aminin. Naumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa khususan ila hadratil musannif wal mu'allif Asy-Syaikh Al-'Allamah Az-Zarnuji wa Syekh Ibrahim bin Ismail wa sanadihima wa ruwatihima wa usulihima wa Al-Fatihah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila rahim jami'a syaikh al-ulum as-sabiqin al-awwalin Sultan Baqi Abdul Wahab Baqi Abdul Hamid Baqi Abdul Rahim Baqi Abdul Fattah Hashim jami'a syaikh al-ulum anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idharina min barakatihim wa asrarihim wa amarihim wa urumihim wa dafa'in fiddin wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa amatana bi asrarihi fid daraini. Wala budda li talibil ilmi minal muwadhabati 'ala ad-darsi wa tikrari fi awalil lail wa akhirih. Wala budda lan tangkana ora, tidak boleh tidak, alias apa? Harus. Li talibil ilmi kadue penuntut ilmu, yaitu santri. Minal muwadzabat ini labuda mesti gandeng-gandeng minal muwadzabat. Minal muwadzabat itu saking ngajeki atau rajin alat darsi ngatasi belajar
deres, wat tikrori lan mengulang. Takror ya, tikror boleh, takror boleh, karena juga biru takror. Kapan waktunya yang paling efektif? Di awalil laili, dalam kawitannya bengi, ini baca maghrib, baca isya. Pikirannya masih segar gitu kan ya. Wa akhir bengi itu waktu sahur, tahajud dengan hati yang bening, pikiran yang jernih, kita mengulang pelajaran. Itu gampang mancing gitu ya, gampang mancep. Mengapa dipilih dua waktu itu? Nah, ini fa'in fa'nya namanya apa? Lit ta'lil, lit memberi alasan. Makanya di mana nih mergo maksud dia temengko fa'inna ma mergo saat temannya waktu bainal isya ini bainal isya antara waktu isya waktu sahari dan waktu sahur iku waktu mubarakun kang diberkahi, artinya waktu yang sangat-sangat mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu namanya waktu yang mubarak. Jadi belajar ini ya mari maghrib itu ngaji, mari isya takror, ini sudah sesuai dengan aklimul muta'alim. Sing kurang sampai di kelompok jualnya waktu sahur gak belum tani ya kan? Ya ada, saya yakin ada 1% atau 0,01% gitu ya. Ada itu waktu yang berbahagia. Dulu waktu saya mau itu tempatnya di itu Sunan Muria di sini. Atas Sunan Ampel B gitu. Ini tangganya masih tetap ya, enggak betul lewat ini. Biasanya saya dulik di sini di emper yang sebelah sini. Jadi kalau tolaan di situ. Ini ya. Kamu masih ngampel Muria Ngacung ya. Kamar itu nah itu di situ. Itu padepokan. Ada sebuah syair, ya talibal ilmi basyir wara'at wa janibin awmawa dari syibah dawin alat tarsila tufaridhu wal ilmu bil tarsila wartafa'a. Ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, wahai pencari ilmu, basyir netepono siro. Aslinya itu basyir itu nandhangono siro, berarti ya ngelakonono siro gitu ya. Tapi di sini ditafsiri ilzam netepono siro, ngelakonono siro al-war'a ing wirai. Ini satu ya. Kalau kepengen berhasil selama mondok itu supaya melakoni wirai, yaitu menjauhi yang haram dan yang syubhat ya. Udah seneng nyolong telopone Pak Yai kan. Udah gede warung, cukup jajan loro kondo siji jarene. Dua anak tanda singa ikut dapira itu barang subhat ya, atau bisa haram gitu ya. Panganan yang kontonnya udah dikutil ya. Itu nggak ada yang kurang manfaat. Wajanib lan ngedono siro an-nauma ing turu. Ojo turuan ya, turu kalau
10 sampai jam 3. Kalau jam 4 ya sudah 6 jam. Sekarang itu sampai tangi jam 4 masih bisa tahajud kan? Karena subuh jam 4.25 sekarang itu lumayan. Bisa 4 rakaat, 8 rakaat. Jauhlah tidur juga kan tuh. Kakek tuh jenenge Abdul Qofal apa? Kamulane Cito. Cito itu apa? Itu bentine itu kurang terus menanggapi Cito. Padahal berdiri siro atau bahasa sekarang menghindarono siro ya, menghindarono siro asyiba ing kewareken. Antara kewareken dengan suka tidur itu adalah saling interaksi. Mereka yang mangan mesti uruan nile ngisi Sawilah tidur, hindarilah kekenyangan. Nanti waktunya bisa longgar. Dawim ngelanggar siro, alat dasing ada si belajar. Latu farik ojo ninggal siro, artinya jangan berpisah siro. Hu ing dars, tiada hari tanpa belajar. Tiada waktu tanpa mutola'ah. Itu Gus itu dulu kan mengapa sampai meninggalnya itu terganggu ya, mirip Wahab ya. Itu karena waktu muda itu apa? Makan buku belajar. Saya mondok di sini datang tahun 1969. Ibumu belum lahir. Itu saya menjumpai kamar di sebelah baratnya Kiai Nasir itu Mbak Mata. Itu dulu itu ditempati Gus Dur. Itu penuh dengan buku-buku tok. Bukunya wis copot kabeh sama gitu. Ada itu bukan buku bahasa Indonesia, buku Inggris tok itu. Jadi mesti sudah ditalan ya, utuh buku. Makanya sampai ini minusnya minus piro, minus 4 waktu masih sehat. Ya memang waktu muda ini nanti akan diceritakan. Mengapa harus rajin belajar? Fal ilmu, faknya lagi-lagi lihat ta'lim. Fal ilmu mergo sebab utawi ilmu bidar sing lawan diteres, dipelajari, dimutola'ah, iku koma bisa jumeneng, bisa tegak apa ilmu. Wartafa'alan mundak apa ilmu gitu. Ilmu kok cuma dipelajari satu kali di sekolah atau waktu ngaji begini ya, mari menang terus dilempit ya, nggak pernah disambangi lagi wes ilmu ya diterus gitu. Saya dulu punya niat waktu nyantri itu belajar itu satu pelajaran, satu paket pelajaran paling tidak diulang 3 kali gitu ya. Pertama, sepulang dari sekolah, mungkin sesudah makan atau sebelum makan, semua buku pelajaran hari itu dibuka kembali. Cukup 5 menit mungkin ya. Saat pelajaran dibuka 1 menit, pelajaran lagi, paling kan 4 pelajaran ya, 5 pelajaran, straight, blok. Ibaratnya kompor mari digawe masak terus
dimatikan. Nanti kalau disumet lagi itu pak zelep gitu ya enggak? Karena masih panas jadi disumet, jadi pak zelep langsung muruk. Pelajaran yang belum, kalau masih hangat dari sekolah dibuka lagi pak zelep. Silakan istirahat, terus nemplek oke ya. Sekarang hari apa? Malam Selasa. Nanti dibuka, dibaca jadwal pelajaran besok apa. Bukunya dipilih kan. Nah terus malam itu biasanya kan takror. Sekarang masih. Biasanya tiap kelas ya kumpul kan, kumpul takror secara berjamaah. Ono salah satu yang menjadi ustadz yang bagian terang pelajaran itu. Nanti sudah ditugasi itu satu kelas, mungkin kelas paralel, sanawiyah, aliyah, walimin gitu ya. Itu nanti minggu ini kamu yang bagian tarik serek, kamu bagian apa? Bagian gitu. Itu diulangi secara lebih mendalam 1 jam ya kira-kira. Oh, besok mau berangkat, mungkin sudah sarapan atau belum, dibuka lagi, seret. Sampai berangkat sekolah itu pede banget. Nanti kalau Pak Guru tanya saya langsung ini karena ilmunya melekat. Diulang berapa? 3 kali. Mari sekolah, terus malamnya pelajaran minggu berikutnya, terus apa? Menjelang berangkat sekolah, takror mengulang. Insya Allah itu sederhana tapi lumayan. Wis. Wayang tanimu lan jarah itu mempergunakan ya. Sopo talibul ilmi ayyamal hadasati ing pira-pira hari-hari muda dinone nom ya. Wa an sawana syababi lan pira-pira permulaan masa muda. Nah ini kalian ya, namanya nilai ya. Jadi usia muda seperti kalian, usia remaja ini, masya Allah sangat potensial ya. Karena akarnya itu lagi segarnya, gizinya juga penuh gitu kan. Ya mangan, S2 itu mangannya wes ganggu gizinya kurang. Kalau masih nol itu rekor mangan juara. Anak dapat tuh minat. Mangan maju resik piring sama wadah itu gunakan, jangan sampai ada yang terlewat begitu saja tanpa dimanfaatkan. Manfaatkanlah masa muda, khususnya masa awal-awal masa muda milenial ya. Kama keadaan syair hilang kang didawai Allah. Ini senangnya taklim itu dari lewati syair gitu ya. Senangannya arek nom, semuanya dilakukan. Itu terilkan itu toma tarumu paman roma lemuna lailan yakumu bahaya ada setifatanimha ala inna ada satala tadumu ya. Itu terilkan di kelaman kira-kira kangelan, kelaman kira-kira kangelan tukto bakal diparingi sapa sira maing perkara taru mukam nyejo sapa sira.
Jadi sesuai dengan kadar bersusah payah, kau akan dikaruniai apa yang kau cita-citakan. Jadi kalau kangelannya itu maksimal, insya Allah ya, cita-cita juga akan tercapai maksimal. Kalau aras ngantuk, tidak selera ya, belajar itu ya paling-paling yang dicapai berapa persen gitu. Tapi karena mondok yang si oleh barokah. Nah, itu karena yang menjadi sampah ada. Kenapa? Fama mengkotawi sobohongi iku Roma ngejo soboman. Ngejo itu artinya bertujuan ya. Almuna ing cita-cita yakumu gitu bacanya, yakumu dulu. Yakumu mengkotangi soboman lailan ing dalam waktu wengi. Lailan berarti pakai nakir di sebagian waktu malam. Maka barang siapa yang ingin mencapai cita-cita harus mau bangun malam. Untuk apa? Rokok, remi, teman-teman. Atau kalau sendirian ya terus ngecek atau ngecek. Wa ayyamal hadasati lan ing hari-hari masa muda ing kira-kira diwene mongso enom fahtani mongko jarau sira, artinya memanfaatkanlah ing ayyamal hadasah. Mondok ini masa muda harus dimanfaatkan semaksimal betul nanti kalau bukan. Masa wis rajin waktu mondok masih betul juga. Betulnya apa? Aku ingin kok rajinnya kurang. Kok ditambahin, wah sekarang bisa lebih sukses gitu ya. Apalagi yang malas teman keturunan. Alailing-aling innal hadasata saat temene masa muda ikulah kadumu ora langgeng apa masa muda, hanya sementara saja, paling-paling piro 10 tahun 15 tahun. Mari kita sudah mulai tua, pikirannya sudah tidak lagi cerdas seperti waktu masih muda. Ya Pak, saya juga memanfaatkan masa muda, ngomong sih ganteng ya, masih imut, aku mencari apa pacar sebanyak-banyaknya, muda sembuh. Bukan itu maksudnya. Dimanfaatkan untuk mengais ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi di sini wala yujhid ya, lan ojo mayahaken sapa talibul ilmi nafsahu ing awake talib jadan kelawan payah temenan gitu ya. Masih kalian harus rajin, tapi ya jangan melampaui batas, jangan terlalu capek. Nanti kalau terlalu capek itu namanya anget-anget kerupuk ya. Kerupuk itu kan kalau masih baru kan masih renyah ya. Tapi kalau sudah satu malam saja sudah belum jangan. Jadi diatur lah. Yang penting itu istiqomah ya. Tidak usah berlebihan, yang sedang-sedang saja. Tadi dijadwal itu.
Wala yud'if lan ojo ngapesake sapa talib anasa ing awake hatta yang ketiga sehingga terputus sapa talib anil amali saking beramal. Jangan sampai terlalu forsir sampai awak itu meriang, sakit, apalagi sekarang musim pandemi ya, harus dijaga kesehatan, refreshing. Kalau sudah forsir artinya jatuh sakit, malah artinya perari tidak belajar yang sedang-sedang. Bal yastakmilu balik gunaaken sapa talib alifqa ing pelan-pelan fi dzalik ing dalam talabul ilmi, rajin istiqomah tapi tidak kemurungsu, tidak forsir tapi yang pelan-pelan. Warisku utawi alon-alon pelan-pelan iku aslun pokok atau pangkal azimun kang agung. Jadi kita melakukan sesuatu dengan tenang-tenang, itu merupakan pangkal yang paling penting fi jami'il asyai indal sakabehane perkara gitu. Waktu proses belajar ya harus tenang-tenang saja, jangan forsir, nanti kata. Jadi pemimpin ya gitu, harus bisa mengatur kesehatan ya, bisa mengatur kesegaran badan. Dalilnya apa? Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadad dina matinun fa'awbidu fihi birifqin ala iling-iling inna hadad dina satemene ikilah agama Islam iku matinun kukuh, kokoh. Islam ini kokoh. Kalau kita amalkan dengan betul, itu akan bisa menyebabkan kita sehat ya. Kita selalu fit gitu, karena sholat pun sudah diatur waktunya kan ya, yang sampai kecapean enggak melakukan agama Islam ini. Makanya fa'odilu mengko budaya siro lebu siro budaya siro fi dalam hadatin bilifkan kelawan alon-alon, maka amalkanlah agama Islam ini dengan tenang ya, dengan damai, jangan keburu-buru. Walan kubrid lan ojo mendoake sira, mendoake apa? Jangan membuat benci sira ala nafsika ing atase awak ira ibadatullah ing ibadah marang Allah. Misalnya karena semangat ibadah ya, sholat sunat sedina 100 rakaat. Mari terus mengge kapok kan sholat sunat tadi. Coba ya, belajar yang itu. Undang-undang mau ujian, belajar semalam suntuk, itu namanya melampaui batas, membuat kita ini benci untuk belajar. Kata Nabi, fa'innal mumbitta mergo sak temene wong kang mutusake geger itu adalah ibaratnya orang yang berjalan terlalu memaksa diri, minta cepat
melompat-lompat, akhirnya gegere sampai apa? Pedot gitu loh ya. Jadi orang yang terlalu semangat sampai gegere pedot, itulah ardon ora ing bumi kotoa bisa menempuh sapa mumbita wala dhahran lan ora ing geger apa kok bisa netepake atau bisa ngawetake sapa mumbita. Karena orang yang berjalan terlalu bersemangat, terlalu tinggi ya, tenaganya, nggak urung, tidak akan bisa menempuh seluruh bumi, dan akhirnya gegernya itu lekas pedot, gegernya tidak bertahan gitu loh. Akhirnya dia tidak dapat itu, tidak dapat ini, gagal. Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Nafsuka utaya awak iro, awak di sini maksudnya ya fisik kamu. Iku matiyatuka kendaraan iro. Farfuk mongko welasa siro ya kelawan nafsuka. Manusia itu terdiri dari rohani dan jasmani. Sedangkan siapa? Rohani, jasmani sebagai tumpahan. Jadi kita ini kan sebenarnya menuju Allah. Nah, di dalam menempuh jalan namanya suluk menuju Allah, maka jiwa kita itu diberi kendaraan namanya apa? Fisik kita. Makanya supaya fisik kita bisa bertahan, tetap utuh, kuat, mengantar kita sampai finish, supaya dijaga fisik kita ya, dipelihara, dirawat, jangan dipaksakan, jangan diforsir. Aku biar cek no, ya kan dialingnya sama moro sepuh saya itu san, bocor teman-teman yang gawe elingnya tuwek karena fisik itu ada batasnya gitu. Beres. Walau budalan tan kena orang tidak bisa, tidak harus ditalibil ilmi kadwe menuntut ilmu inal himmati saking cita-cita al-aliyati yang luhur fil ilmi dalam menuntut ilmu. Ini poin yang kedua. Tadi poin yang pertama harus rajin belajar. Yang kedua harus punya cita-cita yang luhur. Karena cita-cita merupakan motivasi. Kalau kamu misalnya ingin jadi kiai, mesti usahanya sungguh-sungguh ya kan. Terus aku tak terima jadi modin naik, atau jadi tukang azan, mana ya gak kira semangat. Oh ya, aku kok kepengen punya istri yang neng mana. Mati semangat ya kan. Macam kaya pintel lah ya. Gak punya cita-cita. Luhur, ini motivasi. Mesti nanti rajin dalam cita-cita. Cita-cita aku nanti harus bisa apa ngenai tonggoku gowe. Kalau sudah mondok ini kan gaulnya nasional kan ya, ya mondok ya. Final marah mergosan tamane seseorang iku yatiru miber terbang sapa meru
bihim mati dengan cita-citanya marfu. Kata ini kaya dene manuk atau burung yatiru terbang sapa burung bijana haihi kelawan suwiwi lorone toir. Jadi manusia itu punya sayap, itu cita-citanya. Kalau dia punya cita-cita, dia akan terbang tinggi seperti burung. Kalau nggak punya cita-cita, ya kayak burung piye itu ya, kayak semi kiper. Jadi kamu harus menjadi pemimpi ya, punya mimpi gitu ya, mimpi. Nabi-nabi itu masya Allah itu orang-orang yang paling visioner. Visi itu cita-cita kan ya. Nah, orang cita-citanya kita punya visioner begitu. Aku tuh pengen jadi presiden, jadi ketua MUI, jadi Rois Am atau Rois Suriah dulu. Ibrahim itu paling tinggi cita. Jadi kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk buah daripada cita-cita mbahnya itu Nabi Ibrahim. Nabi kita pernah memberikan testimoni, anak dakwatu Abi Ibrahim. Tulis anak dakwatu Abi Ibrahim. Kalau keliru saya, anak saya keliru. Ya betul. Anak dakwatu Abi Ibrahim. Anak dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini merupakan doa daripada ayahku yaitu Ibrahim. Aku ini merupakan hasil daripada doa mbahku yaitu Nabi Ibrahim. Wa busyra akhi Isa gitu ya. Wa busyra akhi Isa. Dan berita gembira dari saudara Nabi Isa. Ibrahim setelah bangun Ka'bah itu kan berdoa ya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Setelah bangun Ka'bah ini merupakan pusat ibadah kiblat yang akan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Rabbana wa ba'athihim, ya Tuhan, putuskanlah di tengah-tengah anak turunmu yang tinggal di Mekah Rasulullah minhum, seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajari mereka kitab suci Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah yaitu al-hadis, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Doa ini terkabul. Doa kan cita-cita ya. Namanya Ibrahim itu cita-citanya tinggi. Nabi kita dengan Ibrahim itu kalau nggak salah 40.000 tahun caranya. Itu baru terwujud visi itu namanya, visioner. Sampai yang cita-citanya harus tinggi. Nanti kalau perlu sampai anak cucunya gitu ya. Gus Dur itu cita-citanya tinggi dulu. Saya kan termasuk bejo karena menangi dibimbing oleh Gus Dur. Gus Dur waktu dari Mesir, terus oleh Mbak Bisri, mbahnya dititipkan untuk dibimbing oleh pamannya yaitu Bagi Abdul Hatta. Nah, saya menikmati itu. Saya menjadi ketua KPMB. Jadi LL ini merupakan alumni ketua KPMB. Dulu juga termasuk ketua pondok di sini. Itu saya dibimbing oleh Gus Dur. Saya pernah mendengar Gus Dur itu, kula niki gosok ya tadi kadang. Kula niki kepengen jadi wong yang diakui oleh semua golongan.
dari pemimpin yang diakui oleh semua golongan, sehingga menjadi pemimpin semua golongan. Terbukti apa? Ini namanya hikmatun aliyatun. Beliau NU, tapi kan tidak hanya diakui oleh kalangan NU, yang lain Muhammadiyah, yang non Muslim semuanya itu menghormati sampai sekarang kita tahu. Alhamdulillah. Allah Abu Tayyib berkata, sahabat Syekh Abu Tayyib, ala qadri ahlil azmi taktil azaim wa takti ala qadril karimi al magarim. Ala qadri ahlil azmi, ingatase derajate wong kang duweni keteguhan. Wong kang duweni apa? Keteguhan. Ingatase derajate wong kang duweni keteguhan hati. Takti bakal teko para azaimu pira-pira tujuan. Jadi tujuan itu akan tercapai menurut tingkatan derajat orang-orang yang punya keteguhan, yaitu cita-cita. Jadi derajat itu akan dicapai sesuai dengan cita-cita, ya bukan? Mimpi, harus punya mimpi. Watakti lan bakal teko opo al makarimu dirocap ya. Lan bakal teko pernah teko kira-kira kemuliaan anak qadril karimi ingatasi derajatnya wong kang mulya itu. Kalau orang itu mulia citanya akan menjemput kemuliaan. Watak demunan agung fi anis sigori ing dalam peningale wong kang cilik. Apa sigoruha piro-piro cilike makarim. Watas hurulan cilik fi akhir al ini yang dalam peninggalan kepandangannya wong kang agung. Apa sing cilik al itu pira-pira perkara kang agung. Jadi artinya ya bahwa dalam pandangan orang yang kecil, orang yang kerdil citanya, itu perkara yang kecil itu sudah dianggap besar, gitu kan? Wah, jadi modern itu misalnya wes hebat ke top, karena memang pandangannya itu kerdil, ya kan? Tapi bagi orang yang berjiwa besar, perkara yang besar itu dianggap kecil. Apa kalau cuma dari PNS saja gitu ya? Bagi kono PBNO gitu. Jadi bagi orang yang berjiwa kecil, ya, perkara yang kecil, pangkat yang kecil sudah dianggap besar. Sebaliknya, bagi orang yang berjiwa besar, ya, perkara yang besar pun masih dianggap kecil, kurang gede. Jadi yang menentukan itu adalah jiwanya, citanya. Warasu utawi pokok atau pangkal fi tahsilil asyai in dalam ngasilake pira-pira perkara iku al-juddu bersungguh-sungguh wal himmatulan cita-cita. Jadi pangkalnya untuk mencapai cita-cita ialah apa? Kesungguhan serta cita-cita yang tinggi begitu. Wes jam berapa? Sudah jam berapa? Sekarang jam berapa? Sampai setengah 9. Wes kesel. Bener
cita-cita tinggi kalau tambah sithik. Jadi pangkal daripada berhasilnya segala sesuatu ialah kesungguhan dan cita-cita itu. Cita-cita setinggi langit itu belum tentu tercapai secara keseluruhan. Makanya cita-cita yang mesti sing tinggi. Jadi mau tercapai 50% lumayan aja. Aku kepengen tamat S3 paling enggak ya S1 ya. Aku kepengen tamat aliyah, aduh. Paling S teler. Paman mengetahui sapa wong lagi. Iku kanat ono apa himmatuhu cita-citane man iku hifdha jami'i kutubi Muhammad ibn al-Hasani, menghafal sekabeh kitab-kitab Syekh Muhammad bin Hasan. Ini cita-cita tinggi. Ini kitab ini kan mazhab Hanafi ya. Imam Abu Hanifah itu punya murid dua yang paling dijagokan, yang paling ngetop namanya Syekh Muhammad bin Hasan. Yang lebih sepuh tapi derajatnya di bawahnya namanya Syekh Abu Yusuf. Jadi apa? Abu Yusuf ada Muhammad bin Hasan. Kalau dalam fikih itu mungkin ya Nawawi sama Rafi'i. Ini dua jagoannya mazhab Hanafi. Jadi kalau orang santri mazhab Hanafi kok cita-citanya menghafal semua kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Hasan. Bukan hanya cita-cita, waqtarona lan barengake sopoman bidzalika lan mengkono-mengkono himmatuhu cita-citanya barengake al-jidda yang bersungguh-sungguh wal muwadzabata lan ngajeki atau rajin. Sudah cita-citanya tinggi dibarengi dengan sungguh-sungguh dan rajin. Fadzahiru mangko utawi dzahire ya secara lahir iku annahu sak temene man iku yahfadu bakal apal, bakal iso apal semua aksara ing akeh-akeh apa kutubah Muhammad bin Hasan awon nisfaha atau separuhnya kutub Muhammad bin Hasan. Ini santrine Imam Abu Hanifah yang paling pinter ya. Imam Syafi'i Pak Andani itu tidak menangnya Abu Hanifah karena waktu Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah itu Syafi'i lahir tahun itu juga. Tidak menang ya. Tapi karena Syafi'i itu orangnya kreatif, maka beliau tetap bisa mengakses ilmunya Imam Abu Hanifah itu dengan belajar kepada siapa? Muhammad bin Hasan. Belajarnya dengan metode diskusi gitu. Tidak belajar apa itu bandungan gitu, sorokan diskusi. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya kira-kira Nawawi lah ya. Barang siapa santri kok cita-citanya ingin menguasai kitab-kitab karyanya Imam Nawawi. Ada kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ada kitab Rawdatul Talibin, yang tengah-tengah ada Riyadus Shalihin, yang tinggi hadis ada Syarah Muslim, yang cilik namanya Arba'in Nawawiyah, ada Al-Azkar. Nah, itu ingin menguasai, ya insya Allah paling enggak oleh separuh dia, separuh tinggi.
cita-citanya cuma ingin kapal takrib, ya lumayan lah ya. Lumayan. Jadi yang tinggi cita-citanya itu pun tidak akan tercapai seluruhnya ya. Karena kata sebuah syair yang saya masih hafal, ini saya hafalkan waktu masih muda dulu ya. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudriku tajrir riyahu bima la tashtahis sufun. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudriku. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudriku. Tidak semua yang dicita-citakan seorang itu akan bisa dicapainya. Karena apa? Tajrir riyahu bima la tashtahi as-sufunu. Karena angin itu akan bertiup tidak sesuai dengan keinginan apa? Perahu ya. Perahu zaman biasa kan pakai layar perahu lama kan gitu ya. Terus ya. Inginnya berlayar ke selatan, tiba nih anginnya jebes ke utara. Artinya apa? Cita-cita silakan yang tinggi, tapi harus ingat mesti ada rintangan kan? Ada tapi harus kita berusaha keras supaya bisa mengatasi segala rintangan gitu ya. Rame-rame rantas, malam-malam utuh. Fa'amma idza kanat mongko ana penalikane ono iku lahu kadwe tolib apa himmatun aliyatun cita-cita kang luhur walam yakun lan ora ono iku lahu kadwe tolib apa jiddun kesungguhan tapi au kana utawa ono iku lau kadhe tolib apa jiddun kesungguhan tapi walam yakun lan ora ono iku lau kadhe tolib apa himmatun aliyatun cita-cita yang luhur layak sulu mongko ora hasil lahu kadhe talib apa illa ilmun qalilun kecuali ilmu yang sedikit. Jadi ini kembali kepada pedomannya tadi ya. Berhasilnya ilmu itu kuncinya dua. Satu, kesungguhan, dua, cita-cita yang luhur. Dua-duanya harus seiring sejalan. Wong cita-citanya luhur tapi tidak sungguh ya gelebosi. Atau orang itu pekan sungguh-sungguh tapi cita-citanya rendah, dia tidak akan hanya sedikit saja keberhasilan. Dua-duanya ya, cita-cita luhur dan sungguh-sungguh, insya Allah berhasil secara maksimal. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Jannatul qabul wa husulul maqbul wa tawfiqul usul wa lisihhatil badan wal azan wa lisihhatil qalbi wa ila hadratil rasulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bisyakirin wa na'imin. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal salam. La nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa jawariha wa afiyatil abdani wa shifaan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam.